Shalom. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Bapa, hati kami limpah akan ucapan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau perkenanan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan, memberikan kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap puji-pujian Tuhan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Perkenankan kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami hadir Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa, untuk merayakan Tuhan hari kebangkitan-Mu. Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu sehingga setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan mengubahkan kehidupan kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
bebas, ku bebas, bebas, bebas dari kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Yang di dalamku oleh kuasa darahnya aku bebas. Percaya kita sudah dibebaskan. Sama-sama bilang, ku bebas, bebas. Jangan biarkan kakimu tertahan. Jangan biarkan
kesaksian kita. Iblis diapakan? Kuasanya dihancurkan oleh darah-Nya. Oleh darah-Nya. Oleh kesaksian kita. Kita buat apa? Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darahnya. Nyalakan kuasanya. Kita Tuhan sungguh luar biasa. Semuanya dimenangkan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Tos kiri kanan katakan semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau lebih mendalam lagi. Kita rasakan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita serahkan segalanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita mau pujikan karya terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita semua. Kasih yang terindah, hati
Yesusku, tiap dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, tiap dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari angkat semuanya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh-sungguh hati kita kasih yang terindah, hati yang mulia,
hidup. Dia sudah bangkit bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Nyatakan bahwa engkau juga mengasihi dia. Beri penyembahanmu yang terbaik. Beri kasihmu yang terbaik buat dia. Terima kasih Yesus. Engkau telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
24 ayat 5 sampai 6 itu terjadi. Kuburnya sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Dan kami punya Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap hari. Ajar kami untuk belajar apa yang sedang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Biar siang hari ini kami pulang membawa kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Boleh sebelum duduk Bapak Ibu lihat kanan kiri ngomong kayak gini. Yesus kita sudah bangkit. Iya, kita sudah bangkit. Puji Tuhan. I would like mic di sini aja ya bro ya. Kunci C2 bro. Oh puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah orang yang awet muda semuanya nih. Puji Tuhan ya. Tadi malam juga saya melayani di ibadah anak muda. Mereka dari awal sampai saya banyaknya lompat-lompat terus. Saya umur 40 tahun rasanya juga nggak kayak dulu baru lompat 1-2 kali tiba-tiba kaki kanan saya kram. Tapi saya merasakan jiwa saya lebih muda. Dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua jiwanya jauh lebih muda. Karena kita menyembah Tuhan yang endless. Dia kekal. Dan saya percaya kehidupan kita bakal diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa saya? Itu nggak penting, tapi rasanya sedikit perkenalan aja Bapak Ibu supaya nanti kalau kita ketemu, misal ketemu di pasar Atom gitu ya, kita saling nyapa kayak gitu ya. Syukur-syukur saya ditraktir sama Bapak Ibu. Nama saya Yandi Christian, saya seorang pelayan. Kalau hari Minggu saya nggak pelayanan, saya melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja saya. Kita tetanggaan di Kertajaya. Dan siapa saya nggak penting, tapi siapa yang kita sembah itu penting. Siapa Yesus itu jauh lebih penting daripada siapa yang berdiri di depan Anda pagi hari ini. First of all, I would like to say thank you buat Ibu Gembala dan keluarga besar dari GBI Home. Terima kasih untuk penyambutannya. Saya merasakan menjadi keluarga besar dari GBI Home. Saya suka tempat ini dan saya percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di tempat ini. Bapak Ibu, kita hari ini merayakan Paskah. Tapi ada sebuah anomali yang saya melihat. Tahu anomali gak sih? Belajar ya bahasa-bahasa gaul ya, supaya Bapak Ibu nanti kalau ngomong sama anak muda juga tahu apa sih ini ngomong apa sih kalau Ibu ya. Anomali itu kayak gini loh, penyimpangan sedikit ya. Jadi anomali itu ada sesuatu yang sedikit menyimpang dari yang kita biasanya tahu Bapak Ibu. Penyimpangannya apa? Penyimpangannya kayak gini, saya pelan-pelan aja kok. Kita hari ini merayakan salah satu dari 4 hari suci yang dirayakan oleh umat Kristen. Bukan cuma kita, di seluruh dunia juga merayakan. 4 hari itu apa aja? Hari Natal, Jumat Agung, Paskah dan Lebaran. Iya sesaat kalau ngomong Lebaran ya. Dan kenaikan Tuhan Yesus ya. Iya, anomalinya kayak gini Bapak Ibu. Kadang orang salah menempatkan. Saya nggak bilang di sini lah ya. Banyak orang Kristen salah menempatkan value, nilai dari hari-hari itu. Suka atau nggak suka, faktanya adalah banyak orang Kristen yang merayakan Natal jor-joran dibandingkan mereka merayakan Jumat Agung dan Paskah. Apalagi hari kenaikan. Oh, yang penting ada ibadah, udah lewat bodo amat. Saya ini punya kakek orang Manado. Saya juga pernah tinggal di Ambon 3 tahun. Itu kantong Kristen di Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur, Bapak Ibu, Natalan bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 minggu, apalagi 1 bulan, enggak, 3 bulan. November, Desember, Januari. Jangan kaget kalau ada di antara Bapak Ibu yang di Indonesia Timur, November sudah ikut Natalan. Januari tanggal 30 juga masih ada Natalan. Jangan kaget Bapak Ibu. Ya, makanya semua orang, semua makhluk hidup di sana, baik manusia maupun hewan, merayakan Natal. Hampir semua sih, kecuali babi, RW, sama ayam. Mereka tidak merayakan Natal karena pada bulan-bulan itu mereka kembali kepada Bapa di surga, alias dipotong. Siapa makan babi di sini? Kalau tidak makan bertobat. Itu makanan paling enak dari surga. Nomor 2 pempek Palembang, itu favorit saya. Sudah kok kita bahas makanan ya Bapak Ibu ya. Wagyu juga enak, siap. Nanti habis ini kita makan ya.
Kita makan makanan rohani dulu. Faktanya adalah Bapak Ibu, kita orang Kristen, kita lebih suka menomorsatukan Natalan daripada karya penebusan di atas kayu salib. Padahal Alkitab memberikan apresiasi yang luar biasa, sangat luar biasa bagi apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kalau nggak percaya, kita buka Yohanes pasal 15. Kita baca ayat Yohanes 15 ayat 13. Saya suka dengan ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu juga suka dengan ayat ini. Kalau nggak bawa kitab suci, bisa melihat layar suci di depan Anda Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat 13. Kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Coba kita pikirkan sejenak ayat ini. Kalau ada seorang suami yang mengorbankan nyawa buat istrinya, atau kebalikannya, istri mengorbankan nyawa buat suaminya, itu hal yang luar biasa. Amin, para istri. Oh, cuma satu istri yang siap mengorbankan nyawa. Kalau bapak mengorbankan nyawanya buat istrinya, itu suatu hal yang luar biasa. Amin, para bapak. Puji nama Tuhan. Setelah ini coba dites ibu-ibu ya. Dimulai dari dompetnya dulu. Coba mau berkorban nggak? Sudah, nanti saja itu. Kalau seorang orang tua mengorbankan nyawa buat anaknya, atau sebaliknya anak mengorbankan nyawa buat orang tuanya, itu hal yang luar biasa. Tapi masih masuk dalam logika kita. Kenapa? Karena mereka bertalian darah. Demikian pula dengan suami ke istri, istri ke suami, mereka ada rasa saling mencintai. Kuncinya kata-kata saling. A mencintai B, B mencintai A. Jadi kalau mereka saling mengorbankan diri, itu luar biasa. Tapi masih masuk di akal kita. Yang tidak masuk di akal kita adalah seperti yang ayat ini katakan. Kalau ada seorang yang mengorbankan nyawanya kepada orang lain karena dia menganggap itu sahabatku, padahal orang itu tidak menganggap dia sahabatnya. Masuk di akal gak? Berkorban demi orang yang tidak mengenal kamu, masuk di akal gak? Berkorban demi orang yang mungkin mengenal tapi tidak mau percaya kepada dia, masuk akal gak? Berkorban demi jenis orang yang mungkin tahu tapi tidak mau percaya, bahkan bukan cuma itu, malah memfitnah, mencaci, membenci, mengajak orang membenci orang itu, masuk akal gak? Tak masuk akal. Makanya firman Tuhan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Kalau mau dibilang this is the Mount Everest, puncak peaknya dari kasih. Tidak ada kasih di dunia ini yang lebih tinggi daripada apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Itu apresiasi Tuhan, apresiasi yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada suami yang mungkin pikirnya, oh waktu istri saya ulang tahun atau hari Valentine, saya berikan dia bunga yang isinya uang, lalu kemudian merasa kayak gini, oh saya sudah melakukan kasih yang paling tinggi di seluruh dunia. Itu nggak ada seujung kukunya daripada apa yang Tuhan lakukan bagi kita di dunia ini. Problemnya manusia nggak menyadari. Makanya nggak masuk di akal saya, karena kebanyakan orang Kristen, sekali lagi saya nggak bilang di sini ya, secara global, kebanyakan orang Kristen, kita memilih bulan kelahiran Tuhan Yesus, bulan Desember, sebagai bulan di mana kita membagi-bagikan kasih Kristus kepada sesama. Dengan embel-embel, oh ini loh kasih Kristus aku bagikan kepada seluruh dunia. Kebalik. Karena waktu kasih Kristus dibagikan pada seluruh dunia bukan waktu Desember, waktu Jumat Agung, waktu dia tergantung di atas kayu salib. Di momen itulah kasih Tuhan berikan pada seluruh dunia. Tidak terkecuali, bukan cuma kepada jemaat GBI Home, tapi juga kepada orang tukang becak, tukang sayur di depan, orang di pasar Keputaran, di TP, di seluruh dunia. Dia bagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang membencinya. Dia bagikan kasih. Ini puncak. Jangan sampai jemaat GBI Home punya penilaian yang salah tentang value-nya 4 hari suci. Karena sebenarnya puncaknya adalah Jumat Agung. Kalau ini sudah puncak, Alkitab katakan ada yang lebih puncak lagi Bapak Ibu. Apa itu? Kita baca ya Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 15, 17, 19. Saya wakil aja kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan ngomong kayak gini, kalau tidak ada
ada kebangkitan Kristus. Tadi kan kita udah dengar ya, kematian Kristus di atas kayu salib itu puncak dari kasih. Tapi Alkitab katakan ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Apa itu? Kebangkitan Kristus. Semuanya ngomong kebangkitan Kristus. 1, 2, 3. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia apa yang Anda lakukan sekian puluh tahun merayakan Natal, ikut ibadah. Mungkin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di gereja. Mungkin Anda melayani, mungkin Anda doa puasa, mungkin Anda melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, semua sia-sia. Puncak dari iman kita kepada Kristus adalah waktu dia bangkit, mengalahkan kematian. Dan kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena satu-satunya Tuhan yang hidup, yang mampu bangkit dari kematiannya adalah Yesus Kristus. Kalau mau beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang ajaib dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan? Siapa yang sudah mengucap syukur pada Tuhan? Kunci F. Mike. Siapa yang sudah mengucap syukur sama Tuhan atas kebangkitan? Semuanya. Kita ambil waktu sejenak, 1 menit aja sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita naikkan syukur. Terima kasih Yesusku. Naikkan syukur buat anugerahnya. Setiap hari kita adakan Tuhan adakan syukur. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini Tuhan adakan. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini dengan iman Tuhan adakan. Semua katakan syukur bagi. Tepuk tangan buat Yesus yang baik. Satu-satunya Tuhan di antara agama-agama di seluruh dunia yang bangkit dari kematian adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Anda harus bangga kepada Tuhan. Saya pelajari Bapak Ibu, saya pelajari ya. Kenapa kita banyak sekali orang Kristen, kita salah menempatkan value hari-hari besar itu. Karena kita tidak banyak mengerti tentang karya penebus Tuhan di atas kayu salib. Coba kalau orang Kristen ditanya, Jumat Agung ngerayain apa? Oh, Yesus dipaku. Apalagi Yesus dicambuk. Terakhirnya apa? Disalib. Dipakai mahkota duri. Habis itu mati. Apalagi oh iya, dosa kita diampuni. Apalagi oh iya, kita dipindahkan dari neraka ke surga. Jawaban yang global seperti itu yang diucapkan oleh banyak orang Kristen. Padahal apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib lebih daripada itu. Karena itu izinkan saya membawa Bapak Ibu hari ini, pagi hari ini, kita belajar dari 2 peristiwa yang terjadi di seputaran kisah penyaliban Tuhan, supaya kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Anda siap? Anda siap untuk mengetahui apa yang sedang Tuhan lakukan? Katakan saya siap. Karena saya percaya waktu Anda siap, Anda juga akan siap menerima mujizat Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar dari peristiwa tirai bait suci yang terkoyak. Ada yang pernah tahu peristiwa ini? Pasti tahu ya, kita pernah sempat baca 1-2 kali, tapi nggak tahu maknanya. Saya ajak kita semua, kita menyelami peristiwa ini. Matius pasal 27 ayat 50, ayat 51. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Matius pasal 27 ayat 50, 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah, tabir
bait suci, ada tahu tabir? Tirai. Tirai ya. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, artinya terbelah sempurna. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Mungkin secara manusia kalau kita belajar kayak gini, oh ya karena ada gempa bumi makanya terbelah Pak. Jangankan tirai, rumah beton aja terbelah kalau gempa bumi. Nggak kayak gitu. Sebelum gempa bumi terjadi, terbelah dulu, baru gempa bumi. Kenapa itu bisa terbelah? Saya mau jelaskan dulu, satu demi satu. Tapi saya perlu perhatian dari Bapak Ibu. Tolong jangan ada yang berbicara satu sama lain, boleh? Jangan ada yang mainan handphone. Kalau kita sepakat, kita akan selesai dengan cepat. Anda akan segera menikmati B2 dan RW. Oke, lanjut teman-teman. Belajar dulu dari tabir ruang maha suci. Itu adalah tirai yang ada di dalam bait suci, yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah, kita belajar dulu tentang bait suci. Di dalam bait suci ada 3 ruangan. Yang paling luar itu adalah pelataran. Pelataran itu kita semua boleh masuk Bapak Ibu. Semua dari antara kita. Dulu waktu kita kasih persembahan nggak pakai di kantong kolektor. Mereka bawa persembahan dalam bentuk hewan kayak gitu ya. Kemudian dibawanya ke pelataran, dipersembahkan kepada Tuhan. Semua orang boleh masuk di pelataran. Lalu kemudian masuk lagi ke dalam ada yang namanya ruang kudus. Ruang kudus ini kita orang biasa nggak boleh masuk. Yang boleh masuk siapa? Imam. Semua ngomong imam. Imam. Ada yang namanya imam di sini? Gak ada, nggak apa-apa. Imam itu yang bertugas untuk mengantarkan persembahannya masuk ke dalam ruang kudus. Nah, tidak semua orang boleh masuk, hanya imam. Di dalam lagi yang paling dalam ada secret chamber di sana, ada ruang rahasia yang dinamakan ruang maha kudus. Apa bedanya ruang maha kudus dengan ruang kudus? Kalau ruang kudus, semua yang menjadi imam boleh masuk di sana. Tapi ruang maha kudus hanya ada 1 orang dalam 1 tahun yang boleh masuk di sana. Namanya imam besar, pemimpin daripada imam-imam itu. Apa yang ada di dalam ruang maha kudus? Ada sebuah benda yang namanya tabut perjanjian. Semua ngomong tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah lambang hadirat Tuhan yang sangat kuat. Ada alasannya kenapa orang tidak boleh sembarangan masuk ke sana. Karena tidak sembarangan orang boleh menyentuh tabut perjanjian itu. Masih ingat kisah waktu Daud mencoba memindahkan tabut perjanjian dari orang Filistin masuk kembali kepada Israel? Apa yang terjadi waktu di dalam tengah perjalanan, gerobak yang mengangkut tabut perjanjian tiba-tiba terpelocok. Jalannya nggak aspal semua, ada lubang tiba-tiba tabut perjanjiannya mau jatuh kayak gitu ya, mau jatuh kayak gitu ya. Lalu tiba-tiba ada 2 orang yang ngelihat itu jatuh. Mungkin dia jatuh, jangan sampai jatuh ya. Dia berusaha dengan niat baik, dia pegang tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Mati. Langsung masuk ke kembang kuning. Bapak Ibu, tidak semua orang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, hanya imam besar. Itu pun ada tradisinya Bapak Ibu. 1 kali dalam 1 tahun. Kalau dia mau masuk, dia harus diikatkan tali. Lalu kemudian di belakang tali itu ada bel-bel, kerincing kayak gitu ya. Lalu kemudian dia jalan, sambil dia jalan tuh ada bunyinya. Bukan karena imam besarnya suka musik dangdut, enggak. Tapi memang itu adalah pralambang Bapak Ibu, supaya orang di luar tahu apakah dia masih hidup atau enggak. Jadi kalau masih dengar suara kerincing, dia masih hidup di dalam. Tapi kalau sudah ditunggu 1-2 jam nggak ada suara sama sekali, itu berarti kemungkinan besar dia sudah mati di dalam. Dan tali itu bukan sembarang tali, karena orang tidak boleh masuk di sana. Tali itulah yang menyelamatkan jasadnya kalau udah mati. Ditarik orang keluar, ditarik. Itu adalah ruang yang betul-betul kudus. Manusia nggak boleh sembarangan masuk di sana. Dan yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus adalah tirai. Tapi bukan sembarangan tirai. Saya kasih tahu Bapak Ibu, panjang tirai itu 20 meter. Kurang lebih hampir sama mungkin dengan ruko ini dari depan sampai ke belakang.
Lalu kemudian lebarnya 10 meter. Mungkin 2 kali dari ruko ini. Lalu kemudian tingginya 18 meter. Setara mungkin dengan rumah 3 lantai. Tebalnya 10 cm. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah lihat tirai tebalnya 10 cm? Tangan saya kalau saya rentangkan kayak gini, ini 20 cm, kira-kira setengahnya aja, 10 cm. Kenapa begitu tebal itu tirai? Karena tirai itu terbuat dari 4 lapisan kain. Pertama kain kirmisi, kedua kain ungu tua, ketiga kain ungu muda, keempat kain linen halus. Dan empat-empatnya adalah kain yang mahal, Bapak Ibu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kita pakai baju warnanya ungu, gampang ya bikin warnanya. Zaman dulu nggak bisa. Itu ungu dihasilkan oleh siput Mediterania. Makanya ungu dulu adalah warna kerajaan. Saking glamour, saking mahalnya. Dan tirai itu dibuat dari 4 kain yang betul-betul mahal, yang disulam dengan handmade. Lalu kemudian ada motif kerubim di sana. Jadi itu adalah salah satu bahan, salah satu benda yang paling mahal yang ada di dalam bait suci. Dan Alkitab mengatakan kalau 4 kuda menarik tirai itu dari keempat sisinya, ditarik oleh keempat kuda, tidak akan robek itu tirai. Kuat loh, sangat kuat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak peduli dengan semahal apapun barang itu. Tuhan tidak peduli sepenting apapun barang itu, sekuat apapun barang itu. Sebab waktu beliau tergantung di atas kayu salib, kemudian dia berkata, sudah selesai. Artinya dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Detik itu juga Tuhan memberikan sebuah simbol bahwa saat itu juga Anda dan saya, kita diperkenankan untuk masuk menghadap Bapa di surga tanpa ada kematian bagi kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebuah simbol yang sangat luar biasa. Saya melihat muka-muka orang yang masih belum mengerti betapa pentingnya hal ini. Saya akan mencoba untuk mengkonversikannya dalam bentuk angka, supaya Anda mengerti betapa pentingnya Tuhan merobek tirai itu. Zaman dahulu, kita manusia, kita hidup berdasarkan hukum Taurat. Kalau kita percaya sama Tuhan, hukum Taurat mengatur segala macam peraturan dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, tidak seperti zaman sekarang, kita duduk berdoa, Tuhan ampuni dosaku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidak sesederhana itu. Apa yang diatur oleh Taurat, Imamat pasal 4. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Imamat pasal 4 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama boleh? Supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya. Imamat pasal 4. Yuk kita baca ayat 27. 1, 2, 3. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata. Saya mau tanya dulu, siapa yang rakyat jelata di tempat ini? Angkat tangan. Saya. Ya, ada yang angkat tangan. Berarti ada presiden di sini. Siapa yang presiden angkat tangan? Oh nggak ada. Ada yang menteri di sini. Siapa menteri angkat tangan? Oh ada ya. Nggak ada. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia angkat tangan? Kudu bicara pakai bahasa Madura atau gimana nih? Ya, oke kita. Saya mau tanya, siapa yang rakyat jelata di tempat ini angkat tangan? Nah, semuanya angkat tangan. Berarti kita semua sepakat yang dimaksudkan dengan firman Tuhan adalah kita. Oke ya? Kalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja, itu kita, dan kita melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga kita bersalah. Ayat selanjutnya, jangan kaget ya. Maka jikalau dosa yang telah diperbuat kita itu diberitahukan kepada kita, haruslah kita membawa sebagai persembahannya. Karena dosa yang telah diperbuatnya itu, semuanya baca kalimat selanjutnya, seekor kambing betina yang, sekali lagi baca dengan suara keras, seekor kambing betina yang tidak bersalah. Dengan kata lain, kalau Anda berbuat dosa di zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, lalu kemudian Anda ingin mengakui dosa Anda dan memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan,
Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus datang ke bait suci sambil membawa seekor kambing betina yang tidak bercela. Kambing betina yang tidak bercela itu adalah kambing yang baru berumur 1 tahun. Saya iseng searching di Google kemarin. Berapa harga seekor kambing betina berumur 1 tahun? Percaya tidak percaya? Harganya 1,8 juta sampai 3 juta. Untuk satu pelanggaran dosa yang tidak disengaja. Dan saya yakinkan kemungkinan besar dalam 1 hari minimal kita 10 kali berbuat dosa baik sengaja maupun tidak disengaja. Itu berarti dalam angkanya kita harus mengalihkan 1,8 juta kali 10 1 hari berapa itu? 18 juta. Kalikan 1 bulan kena berapa? Saya juga nggak tahu. Kalikan 1 tahun 365 hari. Kalikan 18 juta. Itu berapa harganya? Bangkrut. 1 tahun. Ibu sudah berapa tahun hidup umurnya? 55. Kalikan yang MM-an itu dengan 55 tahun. Kira-kira ya, kalau itu tirai nggak dirobek, kita bisa bayar nggak dosa kita? Bisa bayar? Nggak dengar? Bisa bayar? Secara simbolis Tuhan robek tirai itu untuk memberitahukan pada Anda dan saya, mulai detik itu dosamu ditanggung sama Tuhan, gratis, tidak ada bayar apapun lagi, sebab hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kita. You have no idea simbol yang terbelah itu berarti apa. Makanya orang Kristen harus tahu apa yang terjadi di dalam Alkitab. Baru kita mengerti, baru kita mau tahu, baru kita tahu maknanya dari karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Kalau kita udah tahu, kita bisa merubah value. Mana prioritas kita dalam merayakan hari suci. Sebab karya Tuhan di atas kayu salib tidak ternilai dengan apapun juga. Setiap tetes darahnya itu untuk Anda dan saya. Supaya kita bisa menikmati kehidupan yang lebih mudah, jauh lebih mudah. Makanya Tuhan datang, dimulailah masa anugerah, zaman anugerah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi dipersulit. Makanya genaplah firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan kepadamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ngomong kelimpahan 1, 2, 3. Sebab waktu Anda membayar dosamu sendiri, Anda tidak akan pernah bisa membayar. Tapi Yesus menanggungnya, bahkan memberikan bonus kehidupan kelimpahan dalam kehidupan setiap kita. Ngomong sama kanan kirinya, Yesus itu baik. Haleluya. Tadi saya bilang tirai itu mahal. Ngomong mahal Bapak Ibu. Harganya mahal. Salah satu benda paling mahal di bait suci. Tapi Tuhan tidak menyayangkan yang mahal-mahal itu. Sebab itu memberikan sebuah simbol dalam kehidupan kita, bahwa kita jauh lebih mahal daripada apapun juga. Di mata Tuhan kita ini berharga. Makanya Tuhan merobek itu. Satu, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yang kedua, untuk mengembalikan value-nya kita. Dulu kita orang berdosa, nggak ada harganya. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita jadi berharga. Kita lebih berharga. Kita biji matanya Tuhan. Anda dan saya berharga. Karena itu kalau ada masalah, jangan mengasihani diri Anda sendiri. Kemudian ngomong kayak gini, oh aku ini orang paling kasihan di seluruh dunia. Oh, hati-hati, ingat baik-baik. Di atas kayu salib, Yesus membuktikan Anda lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Melebihi emas, melebihi perak. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau Anda orang berharga, Anda harus menjalani kehidupan layaknya orang berharga. Jangan mengotori kehidupan Anda. Harus punya makna salib Kristus dalam kehidupan kita. Saya berdoa semua jemaat GBI Home, mulai dari detik ini, mulai dari hari ini, kita menjalani kehidupan sebagai orang yang berharga. Kita mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Orang lain melihat Tuhan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah Tuhan. Yang pertama, peristiwa tirai terbelah. Yang kedua, peristiwa obrolan terakhir di atas kayu salib.
Ada yang pernah dengar cerita ini? Oh, kalau saya lagi ngajar sekolah minggu, saya bilang, siapa yang pernah dengar cerita ini? Saya. Suruh maju ke depan. Ayo ceritain. Gak tahu kan. Sampai ketika saya lagi nyanyi, Yes, Jesus love me. Wah, keadaan diam semua. Saya ngelirik sedikit di sebelah kanan saya, lagi ngupil. Langsung ngedrop mental saya bahwa apa saya gagal sebagai guru sekolah minggu. Tapi anak-anak itu tulus. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia pikirkan itu selaras. Kita harus belajar banyak dari anak-anak. Karena terkadang kita menjadi orang munafik, bahkan di gereja. Apa yang kita pikirkan gak selaras dengan apa yang kita ucapkan. Banyak-banyak melayani di dunia anak-anak, Anda akan mengerti kenapa Tuhan bilang kasih kemari itu anak-anak. Ingat waktu cerita Tuhan panggil anak-anak kecil, kemudian dia memberkatinya. Dia suka dengan karakter anak-anak. Jujur, ngomong jujur. Gak dengar saya jujur. Jujur dalam segala hal, termasuk jujur dalam keuangan Bapak Ibu. Ada namanya perpuluhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita, ada bagian orang lain. Anda harus jujur. Kebanyakan orang Kristen, kita nggak jujur dalam 1-2 hal yang kita anggap nggak penting. Makanya hidup kita morak-marik. Tuhan menghargai kejujuran. Nah, itu cuma sekedar angin lalu aja Bapak Ibu ya. Ngapain saya ceritain orang ngupil di sini? Oke. Saya mau cerita tentang obrolan terakhir di kayu salib. Yuk kita buka dalam Lukas pasal 23 ayat 33. Lukas pasal 23 ayat 33. Nanti kita lanjut lagi ke ayat 39 sampai 43. Jam berapa saya selesai? Oh, oke, baik. Jam 4 sore ya? Boleh. Wah, enggak. Oke, baik. Yuk, ayat yang ke-33. Saya bacakan pada Bapak Ibu semua. Judul perikopnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Nah, cerita dimulai dari kata-kata ini. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ada berapa penjahat? Ada berapa yang tergantung di kayu salib? 3. Lanjut. Ayat yang ke-39. Harus perhatian supaya bisa mengerti. Saya bahas penjahat yang pertama dulu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Waduh, ini kebacut ya. Udah dihukum mati, masih lagi berbuat dosa di sana. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Jadi dia tahu tentang Yesus. Mungkin waktu Tuhan Yesus lagi kasih makan 5.000 orang, dia di sana dan menikmati sandwich ikan itu. Mungkin waktu Tuhan Yesus lagi nyembuhin orang buta, dia juga di sana. Oh, ciamik nih orangnya. Mungkin waktu Tuhan Yesus lagi berjalan di atas air, dia juga mendengar kabar tentang itu. Jadi orang ini tahu tentang Yesus. Makanya dia bilang, bukankah kamu Kristus yang aku follow Instagramnya, yang aku selalu lihat YouTube-nya, mungkin kayak gitu ya. Ayat selanjutnya, dia bilang kayak gini, selamatkanlah dirimu dan kami. Ini orang kebacut. Kebacutnya kayak gini. Dia minta tolong sama Yesus. Selamatkanlah diri, selamatkanlah kami. Karena dia tahu Yesus bisa mengadakan mujizat. Tapi nadanya ngejek. Makanya Alkitab katakan dia menghujat. Semua ngomong menghujat. Menghujat itu tingkatannya lebih tinggi daripada mengejek. Itu parah. Jadi di tangan kirinya dia minta tolong sama Tuhan. Di tangan kanannya dia berbuat dosa. Dosa itu menghujat. Menghujat itu dosa. Dua-duanya dia lakukan dalam satu waktu. Apakah keadaan ini familiar dengan Bapak Ibu? Saya rasa keadaan ini familiar dengan kebanyakan orang Kristen. Satu sisi minta tolong sama Tuhan,
Tapi keluar dari gereja tetap melakukan dosa. Saya ulang ya. Waktu di gereja minta tolong sama Tuhan, tapi keluar dari gereja tetap melakukan dosa. Familiar gak? Familiar. Oh, kebanyakan kita seperti penjahat nomor 1. Ya, kita minta tolong sama Tuhan. Kalau di gereja, nangis. Air mata, air hidung, air apa lagi keluar. Berdoa sampai kepala di bawah, kaki di atas. Doa puasa 25 jam. Wah, berdoa minta tolong. Tapi giliran keluar dari gereja, keluar dari berdoa, masih tetap berdosa. Kebacut itu namanya. Apa yang terjadi sama orang seperti ini? Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, Tuhan diam. Iya, dia diam. Apakah karena Tuhan gak dengar? Tuhan dengar. Buktinya apa? Setelah ini ada penjahat nomor 2 ngomong, Tuhan balas omongannya. Tapi terhadap orang yang karakter seperti ini, orang yang di sisi satu rohaninya dia meminta tolong pada Tuhan, tapi dia tidak mau meninggalkan dosanya, Tuhan diam, tidak ngelakuin apa-apa. Responnya tidak ada sama sekali. Kalau ada dari antara kita yang pernah berdoa, tapi kemudian Anda merasakan kok Tuhan diam ya, kok surga tidak menjawab apapun ya, kok seakan-akan aku ini gak dianggap ya, hati-hati. Mungkin Anda melakukan seperti yang penjahat nomor 1 ini lakukan. Anda berusaha dekat sama Tuhan, tapi Anda tidak mau meninggalkan dosa. Akibatnya apa? Secara fisik dia binasa, secara roh dia juga mati binasa. Tidak ada bantuan dari surga kepada dia. Anda mau seperti itu? Yang mau angkat tangan, sini saya doain. Gak ada. Kita belajar dari penjahat nomor 2. Ayat selanjutnya. Tetapi yang seorang penjahat nomor 2 menegur dia, menegur penjahat pertama, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat nomor 2, yang dia lakukan adalah dia menerima keadaannya. Dia gak membela diri seperti orang yang nomor 1. Malah dia bilang, kita memang pantas untuk dihukum. Dengan semua kejahatan yang gak mungkin diampuni, kita pantas ada di atas ini. Dia menerima keadaannya, dan dia tidak membela diri sama sekali. Lalu setelah itu di ayat selanjutnya, coba ke ayat selanjutnya, dia bilang kayak gini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini sebuah hal yang betul-betul simbolik, Bapak Ibu. Ketika orang mau bertobat, lalu kemudian pertobatannya itu tidak dia sertai dengan pembelaan diri. Sebab ada banyak orang yang mau bertobat, tapi dia tetap membela dirinya. Aku salah karena dia yang membuat aku seperti ini. Apa ada orang kayak gitu? Ada. Karena saya baru mengalaminya. Salah satu rekan saya selingkuh. Lalu kemudian waktu dia mengakui di hadapan kami semua, dia minta maaf. Tiba-tiba ada satu kata yang membuat saya, loh kok kayak gini? Sebab dia bilang, saya selingkuh karena roh jahat yang menguasai saya. Loh, selingkuh? Kok roh jahat yang disalahin? Saya yakin waktu iblis dengar itu, iblis bilang, kok gue jadi gue yang disalahin? Salah apa gue? Ada banyak orang yang mau bertobat, tapi masih ada pembelaan dirinya. Dan waktu itu terjadi, surga tidak terbuka, Bapak Ibu. Tapi waktu orang ini, waktu dia mau untuk menerima keadaannya, lalu kemudian dia tidak mempersalahkan siapapun. Ingat, surga terbuka. Karena dia tidak membela diri. Oh, tiba-tiba kata-kata ini, saya nggak tahu siapa yang ngajari. Tapi saya yakin, Roh Kudus yang mengajarkan pada dia. Tiba-tiba dia ngomong, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pertobatan
yang disertai dengan kerendahan hati akan mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Dua orang yang sama, situasi yang sama, jarak yang sama. Satu tidak dijawab Tuhan. Yang satu, Tuhan jawab apa? Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari engkau juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu bukan tempat klub, bukan tempat main futsal, apalagi main padel. Firdaus itu adalah sebuah tempat, dalam bahasa aslinya paradiso, diserap dalam bahasa Inggris paradise, di dalam bahasa Indonesianya surga, dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Persia itu adalah taman raja yang berpagar. Tidak sembarangan orang boleh masuk sana, hanya sahabat dan tamu kehormatan yang boleh masuk di sana dan menikmati taman itu dengan raja. Jadi dengan kata lain, secara simbolis, Tuhan di momen yang sama waktu orang itu berkata aku bertobat, lalu kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, momen itulah Tuhan mengangkat derajatnya dari seorang kriminal menjadi sahabatnya Tuhan, dari seorang yang tidak dianggap oleh dunia ini menjadi orang yang penting di mata Tuhan, dari yang seharusnya masuk neraka masuk dalam kerajaan sorga. Di momen yang sama, obrolan terakhir ini memindahkan penjahat nomor 2 kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Enak gak sih? Enak. Mungkin kalau Anda dengar kayak gini, Anda bilang kayak gini, oh kalau gitu Pak, nanti nunggu waktu saya di ICU aja Pak, ya kan? Kalau sekarang saya masih nakal-nakal dulu gak apa-apa. Toh penjahat nomor 2 itu udah setengah nafas, udah mau mati dia bertobat masuk surga. Gak semudah itu Ferguson. Ingat firman Tuhan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dia selamat bukan karena strategi murahan, dia selamat karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ketemu dengan sikap hati yang benar akan menghasilkan keselamatan. Dan itu terjadi dalam kehidupan penjahat nomor 2. Sekarang saya memberikan pilihan pada Bapak Ibu, mau jadi penjahat nomor 1 atau penjahat nomor 2, pilih sendiri. Ngomong sama kanan kirinya, saya mau jadi penjahat nomor berapa, terserah. Mau jadi nomor berapa? Jadi nomor berapa? Gak mau jadi penjahat. Bapak Ibu, faktanya suka atau gak suka, kita ini adalah penjahat di hadapan Tuhan. Betul? Ada yang tidak pernah berdosa, angkat tangan. Saya mau belajar dari dia. Semua kita berdosa. Karena kita berdosa, kita menjadi penjahat di mata Tuhan. Tapi tidak mengapa, sebab penjahat pun masih bisa diselamatkan. Asal punya sikap hati yang benar, asal punya pertobatan yang benar, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Mati masuk surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mengundang para pemusik, worship leader, singer. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kunci C. Hari ini kita belajar tentang makna karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Dari ayat terakhir yang kita pelajari, itu adalah obrolan terakhir Tuhan dengan manusia. Kita semua pernah belajar kata-kata terakhir Tuhan di atas kayu salib apa? Tete lestai, artinya sudah selesai. Tapi kita tidak pernah belajar tentang kata-kata terakhir Tuhan kepada sesama manusia. Dan baru saja kita pelajari, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesesakan, waktu Tuhan tergantung di atas kayu salib, ada 2 hal yang beliau alami. Satu, afiksia namanya, keadaan susah bernafas karena tergantung. 1 kali tarikan nafas itu membutuhkan sebuah dorongan kekuatan yang sangat besar untuk 1 kali bernafas dengan normal. Dan 1 kali bernafas dengan normal itu susah sekali, sakit rasanya Bapak Ibu. Tapi tetap di dalam keadaan sakit dan menderita, kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Tuhan bukan kata-kata penghakiman pada manusia,
Dia tidak menghakimi penjahat itu. Malah kata-kata terakhir yang keluar adalah, kamu akan bersama dengan aku dalam kerajaan surga. Ada janji pengharapan akan masa depan kita bersama dengan Yesus. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, karya penebusan Tuhan memulihkan hubungan Anda dengan Bapa di surga. Yang kedua, karya penebusan Tuhan itu mengembalikan value Anda. Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, karya penebusan Tuhan memberikan sebuah kepastian. Waktu kita meninggal, kita buka mata dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Bapa dan menikmati kehidupan yang kekal bersama Dia selama-lamanya. Percaya, katakan amin dengan suara keras. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu, kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati katakan segala pujian kami, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan kami balas? Ya Tuhan, semua kebaikan kasih-Mu. Katakan segala hormat kami, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat kedua belah tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan ini. Segala pujian kami, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan segenap hati kami katakan segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Satu kali lagi dengan ucapan syukur, segala pujian kami, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas semua kasih-Mu. Oh, tidak ada yang dapat kami lakukan membalas kebaikan Tuhan. Hanya layak bagimu. Karena itu kami sembah Tuhan seumur hidup kami, seumur hidupku. Katakan kami sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dari hatiku yang paling dalam katakan kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidup. Tepuk tangan yang meriah buat
kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau yang mengangkat nilai kami Tuhan menjadi berharga di mata-Mu. Dan kami percaya Engkau yang memberikan pada kami masa depan yang sungguh ada. Bahkan pengharapan kami tidak pernah hilang bersama dengan Engkau. Waktu Engkau bangkit dari kematian, Engkau membawa kami untuk mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan selalu menyertai hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kuasa yang sama menyertai kehidupan setiap kami. Firman Tuhan yang sudah ditabur kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh berbuah dan menjadikan setiap kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati GBI Home, berkati Ibu Gembala, berkati semua pengurus pelayan Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada. Kami percaya Tuhan, penuaian akan mereka alami tahun ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi melalui gereja ini Tuhan. Kami akan lihat revival terjadi. Kami akan melihat penuaian terjadi besar-besaran di kota Surabaya. Dan kami akan melihat Tuhan mengangkat gereja ini menjadi alat-Mu yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yandi, saya panggil Kak ya, Kak Yandi atas pelayanannya dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Iya, benar firman Tuhan sungguh luar biasa. Kebanyakan di dunia ini yang utama adalah kelahiran ya saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus mengenang betapa Tuhan itu sayang dan berkorban buat kita semua. Jadi pasca, puji nama Tuhan di GBI Home ini Kak Yandi ya, kita dari Jumat Agung kita benar-benar mengupayakan supaya apa yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Jadi beberapa sebelum hari Jumat Agung, satu bulan lebih kita persiapan untuk mengadakannya. Itu suatu kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa, membuat kita semakin indah di hadapannya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau senantiasa mengingatkan kami Tuhan untuk ingat akan pengorbanan-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang takut akan Engkau, yang benar-benar mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa khusus buat Kak Yandi Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Kau berkati Tuhan dalam setiap apapun yang beliau kerjakan. Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati apapun Tuhan. Biarlah beliau menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Berkati tangan-tangan yang kami berikannya Tuhan, supaya apa yang kami berikan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kolektor bisa dijalankan. Saya mau berikan pengumuman buat minggu depan kita tetap ada ibadah saudara. Saya minta saudara-saudara yang pada saat hari ini temannya yang mungkin satu demo ya ibu ya, yang sudah lama kok nggak kelihatan, ayo disenggol, ayo kita sama-sama ke gereja, kita ingatkan karena itu saudara kita saudara. Jadi kita senantiasa ingatkan supaya kita sama-sama dapat menikmati berkat Tuhan yang sungguh dahsyat dalam ibadah kita. Terus untuk Kamis mungkin Pak Obed ya ada doa malam ya. Yang rindu untuk berdoa di tempat ini, doa syafaat, doa buat gereja, buat seluruh rangkaian ibadah di tempat ini,
supaya lebih semangat lagi, monggo ibu-ibu yang mau hadir atau bapak-bapaknya, supaya kita sama-sama dapat berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya undang Bu Yanti untuk doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bapa, sungguh kami ucap syukur Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami Tuhan dari dosa Tuhan. Engkau juga yang melayakkan kami Tuhan untuk dapat memanggil Engkau sebagai Bapa, Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Izinkan kami Tuhan memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk gereja kami GBI House of Miracle. Kiranya Tuhan Engkau pakai gereja kami ini Tuhan untuk alat-Mu di bumi ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapak, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terlibat pelayanan hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati studi, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menambahkan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka Tuhan boleh lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Raja di atas Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap pengurus yang Engkau percaya Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami sepikir, sehati Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi, Engkau pulihkan politiknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh dikenal oleh bangsa-bangsa lain, karena bangsa ini memiliki Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan para pemimpin kota kami Surabaya Tuhan. Kiranya hikmat marifat-Mu turun untuk para pemimpin kami, sehingga Surabaya ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan bagi berdiri, kita akan berdiri kepada kita dengan baik-baik. Mari kita untuk deklarasi. Dulu engkau memang penjahat, namun kematian dan kebangkitan mengubah seorang penjahat dari sahabat Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Angkat pujian ini. Haleluya. Engkau
sehat, bertambah kuat, bertambah diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Orang-orang akan melihat Kristus di dalam dirimu, dan Kau akan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala hal turun dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini, bahkan selama-lamanya, kuasa kebangkitan Tuhan kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Kasih jabat tangan kanan kirinya ngomong selamat Paskah. Sebab Dia hidup, Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tepuk tangan tak? Selamat Paskah. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God bless you. Doa sekalian ya. Oh ya. Untuk setiap jemaat dipersilakan duduk, kita makan sambil ngobrol-ngobrol santai ya, supaya lebih akrab. Minta tolong untuk sesi konsumsi bisa dibagikan. Tuhan kami kembalikan mohon puji bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang segala hikmat, kekuatan, kepandaian. Sehingga kami mengucapkan pelayanan. Kehidupan tentang kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai. Apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Ada berkat Tuhan yang secara spesial yang Tuhan curahkan atas setiap kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan berhasil. Dan Tuhan akan mengangkat kami tinggi. Selain itu sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk membalas sakit, anugerah Tuhan menyertai beliau. Kami percaya dulu Tuhan Yesus saat ini juga sudah menyembuhkan beliau. Dan berkati pemilihan beliau, memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya minggu depan kami akan bersama-sama kembali. Malam yang melayani Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Pak Yosef, tolong didoakan. Yang lain itu foto dulu ya. Doa. Anak-anak, fotoin anak-anak. Ayo kita tenangkan diri kita dulu sebentar ya, kita doa makan. Ayo. Kami Tuhan yang disampaikan oleh kami akan menikmati
makanan jasmani kami Bapa, berkati dan kudus. Melihat kasih-Mu Tuhan melalui kekerapan kami, melihat kasih-Mu Tuhan melalui kekerapan kami di